jurnal mengenai penentuan metode komputasi untuk analisis hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas senyawa turunan triazolopiperazin amida yang dibuat oleh Anjar Purba Asmara. Kita masuk dalam abstrak. Penentuan metode komputasi untuk analisis hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas atau disingkat HKSA telah dilakukan pada senyawa turunan triazolopiperazin amida sebagai inhibitor enzim DPP-4 yang merupakan penyebab diabetes mellitus tipe 2 atau DM2. Metode komputasi yang digunakan untuk analisis ini adalah metode semi-empirik. Analisis dilakukan dengan pemodelan struktur senyawa turunan triazolopiperazin amida dan perhitungan deskriptor HKSA dilakukan menggunakan program Hyperchem. Parameter yang digunakan adalah pergeseran kimia CNMR, panjang ikatan antar atom, sudut ikatan antar atom, dan muatan atom bersih. Hasil perhitungan parameter tersebut dibandingkan dengan data empiris dan hasil perhitungan metode AB initio. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode semi-empirik yang sesuai untuk analisis HKSA senyawa turunan triazolopiperazin amida adalah AMI dan PM3. Kita masuk pada pendahuluan. Kimia komputasi adalah cabang ilmu kimia yang memanfaatkan program komputer untuk menghitung parameter-parameter yang dimiliki oleh atom. Parameter yang selalu dilibatkan dalam perhitungan ini adalah elektron-elektron yang dimiliki oleh atom. Dengan perhitungan ini, atom atau senyawa dapat dipelajari secara lengkap tanpa melalui studi empiris di laboratorium. Studi ini dapat memenuhi kebutuhan informasi tentang materi kimia yang sulit diperoleh dari studi laboratorium karena objek yang susah dideteksi, kondisi reaksi yang berbahaya, dan faktor-faktor yang lain. Salah satu ruang lingkup kimia komputasi yang banyak digunakan adalah HKSA. HKSA dapat digunakan untuk mempelajari hubungan antara struktur molekul dengan aktivitas biologisnya yang dinyatakan secara kuantitatif. Salah satu metode yang sering digunakan adalah metode semi-empirik. Metode ini banyak dipilih karena parameter yang dihitung hanya elektron valensi atom-atomnya sehingga waktu analisis relatif singkat. Teknik ini menggunakan data algoritma secara statistika yang secara kuantitatif menentukan perbedaan antara aktivitas senyawa dengan perubahan deskriptor tiap molekulnya. Deskriptor tersebut dapat dinyatakan sebagai angka yang merupakan transformasi dari struktur molekuler. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui metode semi-empirik yang paling sesuai untuk menggambarkan hubungan struktur turunan triazolopiperazin amida. Penelitian ini menguji 4 buah metode semi-empirik yang memiliki tingkat ketelitiannya cukup tinggi dan waktu perhitungannya relatif cepat. Parameter yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah pergeseran kimia CNMR, panjang ikatan antar atom, sudut ikatan antar atom, dan muatan atom bersih. Selanjutnya masuk pada metode. Penelitian ini menggunakan data struktur senyawa turunan triazolopiperazin amida sebagai inhibitor DPP-4 beserta data aktivitasnya secara eksperimen yang diujikan pada tikus. Seperti yang dilakukan pada gambar, yaitu kerangka utama senyawa turunan triazolopiperazin amida. Dan juga pada tabel 1, yaitu data informasi senyawa turunan triazolopiperazin amida dan aktivitas biologisnya. Penelitian ini menggunakan perangkat komputer dengan proses Intel Pentium 4 3GHz, RAM 512GB, harddisk 60GB. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak atau software Hyperchem 7.0 untuk for Windows untuk pemodelan molekul senyawa dan software SPSS 13 for Windows untuk analisis persamaan QSAR.
Salah satu struktur senyawa induk triazolopiperazin amida dimodelkan menggunakan program Pipersem 7.0 dengan metode AB initio tipe basis set HF per medium 631G dan metode semi-empirik untuk mencari struktur yang paling stabil. Untuk membandingkan metode semi-empirik yang paling sesuai, digunakan metode CNDO, MNDO, AMI, dan PM3. Struktur paling stabil yang dihasilkan dari masing-masing metode semi-empirik tersebut dianalisis harga panjang ikatan, sudut ikatan antar atom, dan muatan atom bersih rantai utamanya. Hasil analisis tersebut dibandingkan dengan data yang diberikan dari optimasi molekul induk triazolopiperazin amida dengan metode AB initio. Dapat dilihat dari diagram prosedur optimasi geometri senyawa pada gambar 2, diawali dengan start program Hypersem, kemudian input struktur 3D molekul triazolopiperazin, kemudian optimasi geometri dengan metode semi-empirik terpilih, batas konvergensi 0,001 kcal per A, algoritma Pollack-Ribery, output molekul, struktur molekul paling stabil, dan terakhir N program Hypersem. Penggunaan metode semi-empirik CNDO, MNDO, AMI, dan PM3 dilakukan dengan membandingkan data perhitungan pergeseran kimia 13C NMR. Hasil perhitungan program Hypersem-O, senyawa sitagliptin hasil optimasi keempat metode tersebut dengan data hasil analisis Sohacha et al. Untuk mengetahui sejauh mana keakuratan keempat metode semi-empirik yang dibandingkan, data hasil perhitungan program Hypersem-O dikorelasikan dengan data eksperimen. Hasil analisisnya ditampilkan pada gambar 3. Pada gambar 3A, kurva pergeseran kimia perhitungan Hypersem-O untuk metode CNDO dengan pergeseran kimia eksperimen. Gambar 3B, kurva pergeseran kimia perhitungan Hypersem untuk metode MNDO dengan pergeseran kimia eksperimen. Gambar 3C, yaitu kurva pergeseran kimia perhitungan Hypersem untuk metode AMI dengan pergeseran kimia eksperimen. Untuk gambar 3D, kurva pergeseran kimia perhitungan Hypersem untuk metode PM3 dengan pergeseran kimia eksperimen. Masuk dalam tabel 2.1, yaitu data panjang ikatan antar atom dalam satuan Armstrong, senyawa triazolopiperazin amida hasil pemodelan dengan berbagai metode perhitungan. Dan pada tabel 2.2, yaitu data sudut ikatan antar atom dalam satuan derajat, senyawa triazolopiperazin amida hasil pemodelan dengan berbagai metode perhitungan. Dalam tabel 2.3, data muatan atom bersih dalam satuan Mulliken senyawa triazolopiperazin amida hasil pemodelan dengan berbagai metode perhitungan. Berdasarkan gambar 3 di atas, keempat metode semi-empirik menunjukkan perbedaan keakuratan yang tidak begitu signifikan. Hal ini terlihat dari harga slope yang tidak jauh berbeda kecuali CNDO dengan harga R2 yang selisihnya juga tidak signifikan. Berdasarkan hasil analisis ini, perbandingan harga pergeseran kimia ini belum mampu menunjukkan metode terbaik untuk optimasi senyawa turunan triazolopiperazin amida. Penentuan metode yang lebih layak untuk optimasi senyawa turunan triazolopiperazin amida dilakukan dengan cara membandingkan perhitungan keempat metode semi-empirik dengan metode AB initio. Metode mekanika ini menghitung struktur molekul dengan melibatkan seluruh elektron yang berada pada kulit atom dari suatu atom sehingga hasil perhitungannya sangat akurat dan mendekati data yang sebenarnya. Parameterisasi ini bertujuan untuk memilih jenis metode semi-empirik yang tepat untuk senyawa yang dianalisis agar mendekati data yang sesuai dengan senyawa sebenarnya. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, validasi pemodelan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menghitung besarnya panjang ikatan, sudut ikatan antar atom, dan muatan bersih atom dengan metode CNDO, MNDO,
AMI dan PM3 yang dibandingkan dengan hasil perhitungan metode AB initio yang lebih akurat. Perhitungan dilakukan hanya pada atom-atom rantai utama senyawa induk triazolopiperazin amida sebelum tersubstitusi. Atom-atom yang dimaksud adalah atom C7, C8, C9, dan C10, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Hasil perhitungan panjang ikatan, sudut ikatan antara atom, dan muatan atom bersih dengan metode AB initio dan 4 metode semi-empirik CNDO, MNDO, AMI, dan PM3 berturut-turut disajikan dalam tabel 2.1, 2.2, dan 2.3. Ini gambar 4, yaitu struktur 2D senyawa induk triazolopiperazin amida dengan nama 2R4-okso 4,3 trifluorometil 5,6 dihidro 1,2,4 triazolo 4,3 alpha pirazin 7,8H il 1 fenilbutan 2 amina. Dari hasil perhitungan muatan atom bersih, metode semi-empirik yang lebih mendekati hasil perhitungan metode AB initio adalah metode AM1 dan PM3. Dari 4 atom C yang diuji, kedua metode ini memberikan hasil perhitungan untuk 3 atom C yang mendekati hasil perhitungan metode AB initio. Jumlah data yang relatif sama dengan data AB initio dari metode AM1 dan PM3 lebih banyak daripada data perhitungan metode CNDO dan MNDO. Secara teoritis, metode AM1 dan PM3 juga lebih disukai karena kedua metode ini merupakan hasil parameterisasi metode sebelumnya. Kedua metode ini juga tepat digunakan untuk senyawa organik yang mengandung gugus fenil di dalamnya. Terakhir kita masuk dalam kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dan pembahasan di atas, metode semi-empirik yang paling tepat untuk memodelkan senyawa turunan triazolopiperazin amida dengan baik adalah AM1 dan PM3, karena hasil perhitungannya mendekati hasil perhitungan metode AB initio yang akurat.